pertama itu komponennya adalah mie. Nah, di sini kita pakai mie-nya mie ramen tipe jenisnya. Kemudian komponen yang kedua adalah minyak. Nah, minyak di sini kita pakai minyak bawang. Kemudian bumbu. Nah, bumbu di sini kita pakai kecap, yaitu campuran antara kecap asin dan kecap ikan. Terus keempat, topping, yaitu ayam. Kita pakainya di sini ayam rebus saja. Kemudian yang kelima adalah hiasannya atau garnish. Itu bisa daun bawang sama bawang goreng. Nah, untuk di sini. Kemudian sekarang kita langsung aja masuk ke bahan yang pertama, yaitu mie ramen. Untuk pembuatan mie, usahakan mempunyai baskom yang cukup besar ya. Ini karena kita untuk ngaduk, karena nanti ada teknik cara mengaduknya. Nah, di sini bahannya saya memakai 500 gram tepung protein tinggi. Di sini cakra, pakai cakra. Nah, kemudian air 190 gram. 190 gram ya, bukan mili ya, 190 gram. Ya, ini garam 5 gram. Nah, garamnya kita larutkan dulu ke air supaya dia rata. Nah, kemudian di sini saya memakai namanya kansui. Ini bisa dibeli di online, namanya kansui, atau nanti juga bisa beli di sini juga. Kansuinya pakai 4 gram. Kita larutkan semua garam dan kansuinya di dalam air. Fungsinya kansui itu dia untuk mengencangkan gluten ya. Pengikat ya? Ya, dia menaikkan kadar pH air. Jadi pH-nya itu di sekitar 12 atau 13 gitu. Nah, kalau ibu-ibu yang punya mesin kangen water atau enggak ada akses yang ke kangen water yang bisa pH-nya sudah 12, langsung skip aja, jadi nggak usah pakai kansui. Ya, nah, karena ini udah rata, kita aduk. Kita campurkan. Selagi masih basah, kita pakai sumpit atau enggak pakai sendok ya. Nah, kita aduk. Kalau udah kira-kira udah terlalu lengket, kita pakai tangan. Nah, ini jangan sampai diulangi. Karena kalau nanti dalam posisi ini nanti kita ulangi, nanti glutennya aktif. Jadi caranya kita uraikan dulu seperti ini tuh. Nah, jadi kita urainya begini. Tuh, jadi cara ngaduknya seperti ini ya Bu ya tuh. Nah, kita tuh. Kita urai ke atas gitu. Nah. Bukan seperti ngaduk buat roti. Jangan. Nanti kalau glutennya aktif, ini keras sekali. Nanti kalau udah terakhir baru kita urai. Jadi untuk awal-awalnya kita uraikan begini dulu. Nah, tuh kayak begini. Tuh, tapi kalau ini lebih cepat ya. Kayak crispy gitu ya. Kenapa? Kayak buat Iya, betul. Nah, kita
Nah ini kita urai seperti ini kurang lebih 3 menit sampai 5 menit ya. Ini mau sampai 1 kilo, 2 kilo juga masih bisa. Dan ini nggak terlalu capek ya, cuma gini-gini aja. Nah, kita lebih baik rada lama aja di menguraikannya ini daripada nanti kalau udah diulainin dia keras, apalagi kalau belum tercampur ya. Nah, ini kita benar-benar rata, kita uraikan sampai rata. Nah, kita tahunya sampai gimana? Nah, ini coba lihat ini dulu tuh. Jadi kayak yang crispy betul itu ya. Ya, jadi yang lembut yang seperti ini udah nggak ada loh. Ya. Ini udah rata dia. Nah, kalau ini udah seperti ini baru kita padatkan. Nah, baru diulek. Kalau udah gini baru kita mulai. Keras, karena ini kan pakai kansui, dia aktifin glutennya itu, jadi glutennya itu dia kencang gitu. Berapa lama diulek? Kalau diuleninya nggak perlu lama-lama Bu, yang penting udah menyatu semua begini. Iya, cepat, nggak usah terlalu lama diuleninya. Nah. Kira-kira udah menyatu seperti ini. Nah, kita bisa tutup, masukin, simpan, kita istirahatkan. Selesai masukin plastik begini dalam keadaan tertutup ya. Ini kita istirahatkan kurang lebih 20 menit. Nah, sekarang kita membuat minyak. Jadi saya pakai 250 gram. 250 gram minyak. Ya, ini pakainya kayak bimoli, saninya, kunci mas gitu ya. Jangan pakai barco. Barco, sanko nggak apa-apa. Sanko boleh. Yang jangan pakai barco, ya. Contoh sawit ya. Barco itu minyak kelapa. Oh iya, minyak kelapa. Ya. Ya. Ini bagus sih. Nah, Iya, nah ini bawang merah ya. Diiris-iris. Setelah diiris, terus dicuci. Pakai air biasa, dicuci aja. Sampai airnya itu bening. Nah, kemudian langsung kita terus ditiriskan supaya nggak lengket Bu. Itu kan getahnya, ini pakai saya 100 gram. Jadi getahnya itu nanti supaya dia nggak lengket. Nah, terus pakai minyak dalam keadaan dingin. Terus kita masukkan bawangnya. nanti kesampingkan. Siap. Ya, kita dalam keadaan dingin ya Bu, jangan minyaknya ditunggu panas. Nanti kalau minyaknya panas, ininya masuk langsung gosong nanti. Ya. Dia nggak rata. Jadi fungsinya itu supaya getah-getahnya itu bawangnya itu dia tercuci ya, terbilas.
Jadinya ini masuk ke minyak ini kita nggak ada yang nempel bu bawangnya gitu. Jadi nanti pas waktu hasilnya setelah nanti kita tiriskan itu dia hasilnya bagus, nggak ada yang lengket. Pakai apa kecil? Ini pakai apinya saya pakai api besar ya. Api besar. Nanti kalau sudah mulai kira-kira udah mulai kering, baru kita kecilkan apinya. Jadi minyaknya dingin ya kok. Minyaknya dingin. Ya, pakai minyak dingin aja. Kalau pakai minyak panas takutnya nanti dia langsung gosong. Ya kan. Pakai. Ya. Absen. Ini sering-sering diaduk ya Bu ya supaya panasnya rata ya. Ya, udah kan udah. Kitanya ada ilmu. Kita kan nggak pernah ngisi bawang, goreng bawang, jadi sudah nempel yang lengket. Iya betul. Rupanya ilmunya ini. Dikira getahnya itu vitaminnya gitu. Tergantung sih kalau buat tumisan atau apa gitu ya. Kalau ini emang kita perlunya nggak mau getahnya gitu. Karena nanti kalau ada getahnya nanti hasil akhirnya tuh nggak bagus ya. Iya. Kempes ya. Kuning gitu ya. Ngisi bawang goreng. Dia lengket-lengket nanti. Iya. Lengket ya buatan. Justru malah ada orang dikasih tepung, dikasih apa itu malah nggak Iya. salah. Iya. Kita jangan pakai tepung karena ini kita mau pakai minyaknya. Minyaknya itu nanti kita buat mie. Iya. Oh. Jadi bawang goreng. Butuh minyak. Ini juga jangan sampai juga bawang gorengnya gosong. Jadi nanti ngangkatnya juga harus filingnya pas. Ya. Iya. Jadi udah warnanya muda aja udah langsung diangkat. Ini untuk penirisan minyaknya saya pakai tisu aja ya cukup. Saya lebih suka tisu daripada koran ya. Kalau tisu itu lebih meresapnya lebih Iya. bagus. Kalau orang itu awalnya ada tintanya kan? Kenapa? Ada tintanya. Karbon nih. Iya. Iya. Ada yang pakai apa? Yang paper towel itu juga Iya yang boleh. iya. Nah ini sering kayak berapa menit sekali diaduk ya bun ya, supaya dia rata gitu loh. Sehingga nanti yang ini udah matang, yang ini belum gitu.
Yang Kalau udah kelihatan kering begini ya, kita harus pantau ya, jangan sampai apa main HP atau apa gitu, ini cepet banget gosongnya. Iya. Fokus. Fokus kalau yang ini. Nggak boleh nyambil. Nah, terutama udah kayak gini nih ya. Apinya masih besar itu kok. Ini masih besar. Nah, ini udah mulai kita kecil semuanya. Udah kuning. Oh, kalau bikin minyak bawang pakai api besar sama api kecil nanti ke aromanya itu ada bedanya nggak? Harusnya lebih bagusan pakai api kecil Oh gitu. karena aromanya lebih dapat ya. Cuman karena ini kita demo, saya pakai api besar. Oh gitu. Kalau enggak bisa lama, bisa hampir hampir 40 menitan ya. Oh, kalau pakai api kecil. Ya, Kalau kita nyantai di rumah yang kecil apa ya? api kecil ya, minyaknya jadi lebih wangi betul. Nah, ini kayak gini ya, udah warnanya udah pucat ini. Nah, ini udah langsung kita tiriskan. Tuh, warnanya pucat ya, seperti ini ya. Kita langsung tiriskan aja. Nanti Angin disaringnya. Ya, nanti dia bersih ya, getahnya hilang. Ini udah Iya, sekarang kata mau kita bukan ini udah diiris. jadi nggak ada yang Kiri. Di apa? Tel. terus bawang. Nah, ini setelah apa? Dalam keadaan panas ini kita kasih garam. Kasih garam sedikit. Supaya ada rasanya. Nah, ya. Kan boleh dilihatin bagaimana Wak? Tuh, warnanya tuh. Ya. Jadi Kuning. ngangkatnya harus ada pas pucat aja gitu. Tapi kalau lebih baik, misalnya waktu awal-awal membuat, lebih baik minyak ininya, bawang gorengnya lebih baik kurang kering. Daripada kalau ininya sampai gosong, nanti minyaknya ini jadinya sangit juga. Nah, karena ini kan yang kita perlukan di sini untuk wanginya minyak ini, gitu. Jadi lebih baik ininya lebih lebih pucat gitu. Karena kalau ini sudah gosong, nanti minyaknya ini pun juga kayak pahit. Iya. Nah, nanti kalau dibuat mie jadinya kurang enak. Nah, ada kayak bau sangit-sangitnya. Nah, ini minyaknya kita pakai lagi ya. Bawang putih. Sekarang buat bawang putih. dicuci juga nggak kok? Sama. Cuci juga? Ini kurang lebih saya pakai 80 gram. Dicincang ya, Pak? Iya, dicincang, setelah itu baru dicuci terus ditiriskan.
Nah, bawang putih juga sama ya Bu ya. Nah, ini jangan sampai gosong juga. Jadi kalau seperti ini kayaknya kurang matang sedikit gitu. Tapi daripada nanti gosong, saya lebih baik ininya kurang matang gitu. Kalau gosong semuanya rusak. Nah, nanti ini belajar. Ini aja ibaratnya saya masih ada gagalnya sedikit lah gitu. Jadi emang perlu berkali eksperimen lah gitu. Ya udah sering bikin aja juga kayak gini masih underdone, masih ada kurang matang gitu kan. Tapi kalau diterusin daripada nanti gosong, ya lebih underdone. Saya waktu pertama kali belajar 4 kali lah, hari yang kelima baru benar gitu. Ini kalau bikin ini bisa sekaligus bikin banyak ya Bu ya. Jadi mau yang 1 liter atau enggak 2 liter itu nanti minyaknya bisa disimpan, bisa tahan lama, bisa sampai 3 sebulanan lah. Nah, kemudian minyaknya ini enggak hanya buat mie aja, buat nasi goreng bisa, buat tumisan juga bisa. Nah, di sini kenapa saya ada bawang putih, ada bawang merah. Bawang merah di sini saya gunakan untuk topping di garnish di mie-nya. Nah, bawang putih itu saya buat garnish di kuahnya. Jadi di kuah saya nggak kasih bawang merah, tapi kasihnya bawang putih. Tapi minyaknya 2 macam penggorengan. Kenapa? Minyaknya satu minyak untuk 2 penggorengan, bawang putih dan merah. Iya betul. Kenapa kok dipisah supaya nanti nggak gosong gitu? Betul. Ini harapannya beda. Iya benar. Nah, ini kita cari ya Bu ya, minyaknya lihat ya, warnanya masih kuning ya, masih bagus. Jadi minyaknya jangan warnanya sampai coklat atau gimana gitu. Dan tesnya ya kita bau aja gitu, baunya jadi minyaknya jadi harum, wangi. Sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu membuat bumbu. Nah, bumbu yang saya pakai di sini itu saya pakai bumbunya bumbu kecap. Nah, kecap itu campuran dari 3 jenis, yaitu kecap asin, kecap ikan, dan minyak wijen. Nah, perbandingannya kecap asin 2, kecap ikan 1, minyak wijen secukupnya. Dia hanya ngebalance, menyeimbangkan rasanya supaya kecap ikannya itu nggak terlalu amis gitu ya. Jadi karena dikasih minyak wijen, amisnya jadi enak gitu. Secukupnya itu gimana? Secukupnya itu Takarannya kalau itu masih kalau ini ya saya pakai ini 25 gram. Maaf, kecapnya 50 gram,
kecap ikannya 25, ininya pakai 5. Sedikit. Oh, Kecap asin saya pakai yang angsa. angsa ya. Nah, ini minyak wijennya hanya sedikit aja. Minyak wijen mereknya? Saya yang ada gambar kudanya. Ada. Ya, cukup diaduk. Nah, kita kembali lagi ke ini ya. Kalau di rumah bisa pakai mesin yang manual ya. Kalau mesin yang manual itu pasta maker kalau mau beli ya. Pasta maker. Pasta maker itu. Ya bisa buat cheese stick juga. Ini juga bisa mengadakan pangsit ya Pak? Kalau adonan ini nggak bisa buat pangsit. Kalau pangsit airnya naik jadi tadi kan 190 naik jadi 450 jadi 220 airnya. Jadi kalau pangsit itu dia airnya lebih banyak supaya apa? Supaya nanti begitu kita bikin tipis dia lentur. Nah, kalau ini nanti dia masih suka patah-patah. Gitu. Nah ini kita pakai settingan mesin yang paling tebal. Nah, yang kita cari itu adalah bentuknya, yaitu formnya. Nah, seperti ini ya. Jadi bentuknya yang kita mau cari adalah ratanya. Tuh. Rata kanan kirinya. Nah, jadi supaya kayak gini, ya. Rata kanan kiri. Nah, terus kalau misalnya pakai yang manual 2 kali 3 kali itu biasanya dia udah keras sekali dia karena glutennya aktif ya kan, karena kalau tepung ini semakin kita aduk glutennya dia aktif dia semakin keras. Nah kalau sudah keras begitu jangan tambah dipaksa Bu, nanti takutnya alatnya rusak. Nah caranya gimana? Lebih baik diistirahatkan dulu kurang lebih sekitar 5 menit. Nah setelah dia glutennya sudah mulai rileks baru digiling lagi, jadi itu lebih gampang jadi kalau pakai manual. Diistirahatkan terbuka ya? Tertutup Bu, udah tertutup ya. Dulu tertutup atau enggak kasih lap basah. Nah, yang kita mau cari adalah bentuknya yang rata kanan kirinya ini. Nah, kanan kiri ini kenapa kok saya maunya rata? Jadi ketika nanti ini dipipihkan kanan kirinya rata ya, nggak kurus, nggak kecil terus nggak rata. Supaya apa? Supaya nanti hasilnya maksimal. Jadi mie itu dari sini sampai sini itu bisa jadi mie semua. Jadi yang di sini itu yang paling potongan sisa-sisanya aja. Tapi kalau kita ininya nggak rata, dia kanan kirinya nggak rata, nanti waktu kita press itu dia mie-nya banyak yang patah-patah gitu. Jadi hasilnya nanti nggak maksimal.
ini kayak lihat dari bentuknya ya, kelihatannya nggak kalis ya, dia kasar. Nah ini nggak apa-apa, ini karena glutennya aktif. Nah caranya apa? Istirahatkan aja. Nah, biasa. Kak. Nah, sekarang kita mau membuat topping yang keempat. Nah, topping yang keempat ini saya suka ayamnya direbus dulu karena supaya nanti dapat kuahnya. Nah, ini kurang lebih saya pakai air 1,5 liter. Itu kaldu ayam. Ya, untuk kaldu ayam. Daging ayam ya biasanya ini daging apa? Saya sukanya pakai paha ya. Tapi kalau mau pakai ayam utuh juga nggak masalah. Itu saya pakai bawang bombay seperempat butir. Kemudian ini pakai pangkalnya daun bawang. Ya. Jadi hijaunya buat garnish, pangkalnya saya buat kuah. Kemudian bawang putih kurang lebih pakai 4 siung. Dulu. Kenapa? Enggak digoreng. Oh enggak, mentah aja langsung 4 siungnya. Geprek aja. Kemudian untuk bumbu kurang lebih saya pakai 1 sendok teh ya, garam, penyedap, sama kaldu ayam. Nah, kemudian ladanya pakai 1/2 sendok teh. Kalau tadi airnya udah kuah ayam, yang madu ayam ya. Ya. Tadi kuahnya hasil Kuahnya saya pakai air biasa itu. air biasa dulu. Iya, air biasa. Ini ayamnya kita tunggu mendidih, terus baru ayamnya kita masukkan. Jadi ayamnya saya pakai kurang lebih 300 gram. Nah, tapi kalau yang ini takarannya bebas ya Bu ya. Ini bukan takaran yang harus 300 gram ya kan. Nanti mau pakai 1 ekor ayam, 2 ekor ayam. Ini bebas, sesuai selera gitu. Pakai ayam misalnya itu kan ayam broiler ya Pak ya. Ya, kalau saya di sini pakai ayam broiler. Kalau misalkan kita pakai ayam broiler bisa. Pakai ayam kampung bisa juga. Jadi makanya yang ini tuh bebas, sesuai dengan selera. Belum mendidih tapi udah dimasukkan ya Pak. Ini udah mendidih Bu. Oh, udah. Karena airnya ada di mendidih di belakang. Ya, biar cepat. Nah, Kalau dan- tidak mendidih efeknya apa sih? Kenapa? Kalau misalnya diingin langsung ayamnya Nggak masalah sih, Bu. Nggak terlalu banyak efeknya kalau di Cepat sini. matang. Iya, biar cepat matang aja efeknya. Biasanya lebih anyir gitu nggak? Kenapa? Lebih anyir gitu nggak Pak? Anyir atau nggak anyirnya tuh dari ayamnya Pak. Oh. Betul. Kalau ayamnya emang dari awal nggak anyir ya nggak anyir. Tapi kalau ayamnya anyir dari awal ya anyir pasti. Kok bisa ayam gimana ya? Kenapa? Ayam bisa anyir dari awal. Itu berarti dia dipotongnya udah lama. Mungkin dipotongnya dari jam 3 atau enggak dari jam 2 gitu kan. Dengan dipotong yang dari jam 7 ya beda. Gitu. Beda jam, beda hasil. Kalau yang anjir dari malam gitu Pak. Ya bisa jadi. Iya, betul. Makanya kalau yang paling enak ya kita tongkrongin ayam yang sembelih, ya itu langsung dipotong, langsung kita bawa. Apalagi kalau yang kita pegang masih hangat, nah itu paling fresh. Kalau garnish tadi apa? Garnish itu hiasan. Topping, sama dengan topping gitu? Kalau topping itu ayamnya, jadi topping itu kayak topping ayam, topping bebek, topping apa gitu kan. Jadi kalau garnish itu hiasannya, jadi kayak bawang seledri, terus Ya, bawang taburannya goreng. gitu. Taburannya.
Nah, kita kembali lagi ya, karena ini udah istirahat. Sambil nunggu ini ya, kurang lebih sekitar 20 menit juga ya. Nah, ini kasar ya Bu ya. Tuh ya, masih posisinya kasar. Karena ini udah istirahat kurang lebih 5 menit. Tuh ya, langsung kalis ya. Nah, karena udah istirahat, dia langsung kalis. Sama juga kalau pakai manual juga istirahatkan aja Bu, kurang lebih sekitar 5 menit. Ini udah bagus. Udah waktunya di gepeng. Kita pipihkan. Kita bagi 4 dulu, jadi kalau saya jadi 4. Kemudian pakai tepung tapioka atau maizena ya Bu ya, supaya nggak lengket, nggak lempel. Kita kasih tepung aci tapioka ya, sama pakai yang curah aja ya. Kemudian kita pipihkan. Kalau pakai manual pipihkannya bertahap ya Bu ya. Jadi misalnya dari nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 6 atau nomor 7, jadi bertahap. Supaya apa? Supaya nanti mie-nya dia nggak pecah-pecah. Jadi kalau dari tebel langsung di nomor, misalnya mau nomor di nomor 6 atau nomor 7, nanti suka dia pinggir-pinggirnya tuh dia pecah. Ya, bertahap. Ini bertahap, ini menjadi yang lebih tipis. Kita tipiskan lagi ya. Jadi saya 3 kali tipiskan.
Saya kalau ditanya berapa mili saya nggak tahu. Feeling yang jalan ya Pak? Hah? Feeling. Feeling iya benar. Kalau milih nggak milih kan harus ada penggarisnya itu ya. Cuma saya mah feeling aja. Feeling aja deh. Di Jakarta Sorong. Kalau pertanyaan saya tadi di grup, kalau supaya kenyal itu gimana? Kenapa? Yang pertanyaan saya tadi di grup itu, Nah, mie supaya kenyal. kenyal. Banyak faktor kekenyalan itu. Satu kadar air. Ya, kadar air. Terus kedua, tadi itu pakai kita yang namanya garam alkali. Nah, karena tadi mungkin Bapak telat ya. Nah, garam alkali itu juga membuat salah satu buat mie itu jadi kenyal. Terus ada lagi yang kalau lebih natural lagi, saya nggak mau pakai garam alkali, pakai telur juga sama. Jadi misalnya tadi airnya ganti aja semua pakai telur, telurnya 4, ya pasti mie-nya kenyal banget. Sama putihnya kok. Nah, cuman kalau kelemahannya kalau pakai telur itu harus habis hari itu juga, paling nggak telat 2 hari. Karena udah lebih dari itu dia bumbunya anyir. Nah, namanya juga telur ya, gitu. Harus fresh ya. Kalau pakai telur Pak, ada perbedaan rasa. Ada. Kalau pakai telur ada beda banget rasanya gitu. Mie-nya ya kalau dibilang juga enak juga ya, lebih justru yang paling enak kalau pakai telur. Ya tapi kan satu harganya juga costnya tinggi gitu kan. Sama putihnya, ya. Saya kalau ibu-ibu beli di pasaran, kalau udah mie telur pasti harganya mahal, lebih mahal lah. Tapi yang kemasan itu yang juga pakai telur ya Pak? Kenapa? Oh yang kemasan itu kan Kemasan apa? kemasan yang misalnya udah jadi kayak ada mie telur, mie telur ayam gitu-gitu. Ya mungkin ada, tapi biasanya kalau yang pakai telur dia mereka pakai pengawet. Karena kalau nggak pakai pengawet cepet banget ininya, apalagi di suhu ruangan ya. Efeknya apa kalau pakai pengawet? Kenapa? Efeknya. Kenapa? Efek kalau pakai pengawet. Ya ada beberapa orang yang nggak suka pakai pengawet. Nah kalau kita maunya di rumah kan, otomatis ya kita menghindarkan yang sehat, menghindarkan pengawet gitu. Karena kalau kita mau pakai pengawet juga ya ngapain kita buat? Ini kan kita kan emang buat porsi yang buat keluarga supaya lebih tanpa pengawet. Ya, sehat. Kalau pengawetnya itu apa? Kenapa? Pengawetnya itu apa mereknya? Pengawet itu macam-macam ya. Jadi pengawet itu nggak bisa saya contoh, saya mau buat makanan, buat mie itu semua beda-beda Pak. Nah jujur aja itu saya nggak memperdalami di bidang itu, betul. Karena saya lebih ke memperdalami lebih yang ke fresh, gitu. Jadi kalau mie itu kalau masalah pakai sodium apa gitu. Jadi nggak selalu harus pakai, kan ada yang tahu kan benzoat atau apa. Jadi nggak selalu harus pakai itu. Jadi setiap makanan, setiap jenis itu pengawetnya beda-beda Pak. Nah betul. Saya nggak berani ngomong karena bukan bidang saya. Udah 1 gram, kita Itu nggak akan lengket lagi ya? kalau udah cukup ininya, tepungnya ya, nanti itu udah nggak lengket Bu. Maaf, itu untuk mie ayam, untuk mie ayam atau kemudian Maksudnya apa itu Bu? Ini kita mie-nya mie ayam yamin. Nah untuk mie ayam yang mesinnya juga mau buat apa aja bisa juga. Mau buat mie goreng juga bisa. Mie kuah juga bisa. Itu ukurannya terkecil kok. Kenapa? Ukuran terkecil. Belum sih. Ya. Ini ukuran termasuk kecil yang ini. Ini termasuk kecil. Nah, hari ini saya kecilin supaya nanti waktu masak biar cepat matang. Jadi kalau semakin dia tipis, dia lebih cepat matang. Kalau tebel, dia lebih lama matangnya. Bisa tadinya tinggal
diatur di mesinnya aja ya. Kenapa? Besar kecil minyak itu kan tinggal aturan di mesin aja. Bukan besar kecil tapi tebal tipis. Iya, teman tipis. Nah, Kayak besar kecil itu setelah di kalau besar kecil itu tergantung dari pisau lebarnya. Nah, tapi kalau ini tebalnya kita atur. Berkorupsi 100 gram. Nah, kalau saya di sini pakai 100 gram. berikutnya 500. Berikutnya 500. Jadi tadi itu setengah kilo jadi 6. Jadi 6 porsi. 6 porsi. Tapi kan bisa diganti pakai telur ya. Dari Iya. setengah kilo kan telurnya berapa? Nah, itu selera Bu. Kalau ada yang misalnya contoh kalau tadi mau pakai telur ya. Tadi kan air 190. Jadi itu timbang dulu telurnya berapa. Nah, nanti kita genapkan aja, jadi kurang lebih kalau pakai telur itu nanti airnya jadi lebih banyak pakai di air plus telur jadi 200. Air plus telur. Pakai Kalau air juga. kenapa? Pakai air juga. Kalau minyaknya mau full telur juga bisa Bu. Saya pakai, kalau saya ya pernah coba itu setengah itu pakai telurnya mungkin 4 sampai 5 tergantung besar kecilnya. Tapi itu nanti hasilnya Bu, mie-nya itu keras banget. Jadi ngerebusnya itu bisa sampai mungkin 2 menit lebih gitu. Jadi terlalu keras pun juga kurang enak. Nah, ini ayamnya setelah direbus kita angkat ya. Nah, ini kuahnya kita simpan buat jadi kuah. Bebas Bu, kalau mau pakai tulang juga lebih kuahnya lebih enak ya Bu. Nah, untuk cara menyimpan Bu kalau di kulkas, jadi posisinya udah di apa? Di gulung-gulung ya seperti ini. Nanti dimasukkan ke dalam kontainer kotak plastik. Nah, atasnya ini ada lap kering ya Bu ya, bukan lap basah. Lap kering, taruh di atasnya seperti ini, baru ditutup gitu. Nah, fungsinya apa ini lap kering? Jadi kalau nanti ini masuk ke kulkas itu nanti ada pengembunan. Nah, pengembunan itu biasanya dia terkumpulnya tuh nanti di atas ini, di atas kontainernya, di atas tutupnya itu. Nah, pas waktu dikeluarin atau enggak pas waktu dia di dalam mungkin semalaman, nanti dia suka netes ke dalam ke mie-nya ini. Nah, kalau sudah netes nanti mie-nya jadi ngegumpal. Nah, makanya kalau kita kasih lap dia lebih awet gitu. Jadi
bisa aman sampai 5-6 hari. Kalau ini lapnya basah, besok tinggal diganti aja aman. Lapnya jadi yang lebih kering lagi. Kalau dimasukkan di plastik Maaf saya nggak dengar. kalau dimasukkan dalam plastik Kantongnya. Oh, kantong plastik saya nggak sarankan karena dia nanti ngegumpal juga, karena ada banyak pengembunan di situ. Jangan pakai tisu juga ya. Kalau saya pernah pakai tisu, nanti tisunya lengket semua di ini, susah. Itu penyampanan di freezer atau Di kulkas. Kulkas biasa. Suhu bawah berarti ya. Hah? Suhu bawah. Nah, buat ayam. Nah, ini kita cincang dulu ya ayamnya. Kenapa? Kalau ayam bang yang ngumpul. Oh. Kita cincang. Ada jualannya bebas. Kenapa? Kansu itu bisa dibeli di toko online ya. Saya belinya di toko online. Kalau cari di mana, wah saya juga kurang tahu karena nggak banyak yang jual. Nanti linknya bisa di-share ya di grup. Atau enggak di sini juga saya jual budaya packing kecil yang 50 gram. Kenapa? 8.000. Itu bisa 10 kali pakai. Tadi cuma 4 gram. Berapa tadi? 8 gram? Berapa? 50 gram. Bisa 10 kali pakai. Nah, ini ayamnya udah kita cincang. Pakai minyak yang tadi ya, minyak bawang sedikit. Nah, kita pakai bawang putih ya, sedikit. Nah, ini pakai kecap yang ini juga. Kita tambahkan kecapnya. Ya, kenapa? Iya, betul. Kurang lebih sekitar 1 sendok makan. Sudah cukup ya, sudah matang. Nah, ini ayam ini yang kita jadi bahan topping ya. Ini toppingnya ayam ini. Itu tadi mie-nya sudah jadi, minyak sudah jadi, terus ini toppingnya juga sudah jadi, garnish juga sudah ada. Jadi sekarang kita waktunya
merebus minyak, bikin minyak sekarang. Saya minyak. Ini pakai air harus mendidih bergejolak ya Bu ya, untuk masak mie yang seperti ini. Dia kalau dia nggak bergejolak, nanti minyak jadi lembek. Bang, kalau resep ini dari awal sampai akhir cara masak ini ada dalam dan ditulis dalam buku gitu. Belum. Kalau nulis potong-potong. Ntar ya kita tunggu airnya mendidih. Nah, ini saya satu porsinya itu pakai minyaknya 2 sendok makan ini ya. Minyaknya 2 sendok. Tapi karena saya langsung bikin double, jadi bikin apa? 4. Double resep. Ini bagi yang kolesterolnya tinggi gimana Pak? Kenapa? Seharusnya kolesterol tinggi gimana? Kalau kolesterol tinggi bisa di substitute, bisa Bu, substitute aja minyaknya pakai minyak kedelai. Ya, tapi kalau kolesterol tinggi berarti udah siap-siap, juga kantongnya pun harus tinggi. Karena minyaknya bedanya jauh. 1 liter tuh bisa 38 ya sekarang ya nanti ini. Jadi bisa di substitute, nanti ini pakai minyak kedelai. Minyak jagung itu juga bisa, betul. Canola oil itu juga bisa, atau enggak grapeseed oil itu. Kalau mie-nya misalnya yang pakai mie gluten free itu, Kalau yang gluten free saya masih belum bisa, masih belajar. Nah, ini kecapnya saya pakai 1 sendok. Terus ini saya pakai penyedap secukupnya ya. Malah ada. Namanya Bapak siapa? Koricat. 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 Ya. Sabar, ini harus sampai mendidih banget. Berapa Bu? Kalau yang tepungnya gluten ya, yang non gluten ya. Non gluten itu campuran tepungnya banyak sih Bu. Terus ada bahan tambahan pangannya juga ada. Dan belum ketemu sama saya resepnya. Yang posisinya yang enak ya, yang kenyal gitu. Kalau asal jadi lembek gitu hasilnya, nggak bisa kenyal gitu loh. Direbusnya pun juga cepat hancur. Kalau yang non gluten. Gluten itu pengikatnya atau gimana? Iya, gluten itu jadi komposisi di dalam tepung ini.
Betul. lebih besar glutennya berarti lebih kenyal. Betul, benar. Makanya kalau mie pakai cakra, jangan pakai kunci. Gluten paling rendah itu di kunci. Tuh, itu biasanya buat kue kering gitu. Kunci. Ya, yang kunci biru. Nah, ini udah mendidih ya. Kita mulaikan. Segitiga biru nggak dipakai kok ya? Kalau segitiga biru itu lebih ke general, bisa juga pakai ini segitiga biru, cuma nanti hasilnya kurang kenyal. Iya, iya. Ini kita rebus kurang lebih 30 detik sampai 1 menit. Jadi kalau mau lebih lembek, jadi lebih lama. Kalau suka yang lebih kenyal, jadi lebih cepat. Lebih kenyal tuh kalau digigit tuh ya. Ya, dia kalau biasanya orang suka makan mie, dia bilang al dente ya. Bahasa kerennya al dente, jadi kenyalnya tuh di jumi itu berasa gitu gigit. Kalau pengaruhnya, misalkan masaknya kurang lama. Kalau masaknya kurang lama, pengaruhnya mulus nggak? Enggak. Nah, saya sering mulus kalau makan mie gitu. Kalau kurang lama, itu gimana? Nggak ada hubungan, Pak. Bapak alergi gluten loh. Nah, itu bisa jadi. Bapak alergi gluten loh. Karena harus ditanyain kalau enggak nih. Sering mulus ya? Berarti nggak bisa makan bakso, Pak? Nggak bisa makan bakso berarti? Sering. So, habis itu mulus gitu? Mulus itu nggak mulus ya, kalau menurut saya itu ada bukan dari makanan, betul, itu sugesti. Terus kedua, pola makan. Ya biasanya mak Nah, kalau dibilang kayak gitu, saya punya temen dari kecil sampai dewasa dia nggak pernah makan nasi. Jadi tiap hari dia makan mie, setiap hari, pagi, siang, malam makan mie. Ya nggak apa-apa juga. sama karbo. Sama-sama karbo, betul Bu. Itu orang Indonesia kalau nggak makan nasi belum makan. Ya kalau gitu kita ambil logiknya, orang Rusia nggak makan nasi mati nggak Bu? Enggak kan? Dan Rusia nggak punya nasi kan? Orang Indonesia kalau udah makan roti udah makan ini belum makan. Kalau orang Indonesia ya itu, padahal juga dibilang nasi itu bukan nasinya bukan dari Indonesia. Orang Indonesia aslinya itu makannya singkong kalau enggak beras tiwul kalau tahu. Makanya jagung. Jagung betul. Yang di gimana gitu. Makan singkong. Kalau orang Jawa Tengah itu saya pernah makan yang beras tiwul. Nah itu asli itu Indonesia tuh beras tiwul. Untuk singkongnya. Singkong ya? Singkong ya betul, enak itu. Sekarang jadi langka. Jadi barang mahal. Kampung singkong. Ada 6 ya. Nambah ya. Apanya? Ada 6 angkot. Oh, dibikin 2 jadi cuma 3. Digabung tadi. Iya 6 tapi digabung jadi siapa? Insya Allah nanti saya gabung. Semoga. Set. Kalau 3 berarti 3 di sini, 3 di depan. Iya, nanti kalau itu kalau bagusnya di grup masing-masing yang tempatnya siapa gitu. Gabung.
perlu space-nya yang gede. Iya. 1 jam. Oh, 1 jam lebih sampai jam 12. Dari jam 10 sampai jam 11. Iya. Kan perlu datanya lama. Sejam. Tadi kan dua ya. Sudah dua. Habis ini nanti apa? Udah beres. Oh. Kalau pedagang mie itu kebanyakan dia bikin sendiri atau beli yang udah jadi ya? Macam-macam sih Pak ya. Ada yang bikin sendiri, ada yang beli ya. Itu lebih baik ditanyakan sama yang dagangnya Pak. Jangan ditanya sama saya aja Pak. Ya, maksudnya kalau bikin sendiri kan cukup lama juga ya. Iya. Berarti Ya, kalau Pak, kembali lagi Pak ke masing-masingnya. Nah ini kalau udah selesai kita kasih topping ya. di pasaran kita yang Ada. Ini ada sayur. Nah, kita kasih bawang gorengnya. Kasih bawang daun. Nah, jadi ya Pak ya, mie-nya nanti bisa dicicip-cicip. Jadi ini mah mie ayam Yamin ya. yang asin ya. Ya, asin. Kalau yang manis ini pakai kecap gitu ya. Ya, kalau yang mau masak tinggal kasih kecap aja, Bu. Bawang goreng ya. Nah, ini terus kita pakai bawang putih untuk kuah. Kalau saya tadi sini enggak, tapi nanti bisa disesuaikan dengan selera. Oke ya, ini mie ikhlas sudah jadi, ya alhamdulillah. Kira-kira ada yang mau ditanya lagi? Kalau misalnya itu ada pakai warna hijau, misalnya pakai sosin atau bayam di warna hijau. Pembuatan mie Ya, berarti. itu tinggal dipakai, jadi sayurannya di jus aja. Terus nanti kan rumusnya yang tadi itu, yang 380 itu. Lainnya pakai itu. Ada 190. Iya, ketemunya di situ 190. Jadi entah itu yang di jus entah apa. Nah kalau pakai mie sayur itu kenyalnya nggak bisa pakai kansui. Jadi kalau pakai kansui nanti warnanya berubah. Jadi pakai telur, betul. Nah, tapi nanti mie-nya jadi nggak kurang tahan lama, jadi harus habis. Jadi bikin habis. Paling lama juga 2 hari lah. Rumusan awalnya tadi Pak, kita diulang gimana ya? Jadi 1 kilo dengan 380. Maksudnya gimana? 1 kilo tepung, kadar airnya kelembapannya itu 38%. Nah, itu bagus juga, bisa Bu. Kalau personal saya itu emang hasilnya emang jauh lebih enak karena lebih wangi. Tapi kendalanya nyari lemak ayam, kulit ayam itu harus selektif banget karena lemak sama kulit itu dia paling cepat bau, betul gitu. Jadi
Kenapa di sini saya nggak pakai ya? Karena itu resikonya, karena di sini kan pembeliannya kan cukup besar, jadi beberapa kali itu suka dapat lemaknya itu jelek, makanya saya nggak mau pakai gitu, karena resikonya ruginya di saya gitu, karena begitu dia kirim bau. Nah caranya itu Bu, jadi waktu membuat minyak kayak seperti tadi ini, itu lemaknya ditaruh di kayak wajan, pakai apinya kecil aja Bu, jangan besar, karena kita nggak mau sampai warna minyaknya itu coklat banget. Nah, jadi maunya coklat muda. Nah, bisa full, mau pakai kulit ayam atau enggak lemak ayam, bisa full 100%, bisa setengah-setengah, jadi dibantu apa? Setengah minyak sama setengah kulit gitu. Nah itu kurang lebih dipakai api kecil sampai dia lumer semua. Jadi dilumerin itu lemaknya. Nah baru dapat minyaknya, baru nanti dipakai tahap yang seperti ini. Nah, yang itu jelas, itu yang lebih paling tinggi itu kolesterolnya. Iya. Tapi kalau dibilang wangi sama enak, enak bener Bu itu Bu. Nah. Itu nggak usah pakai lada apa itu Nggak usah, minyak nggak usah dikasih lada itu nanti setelahnya gitu. Jadi prosesnya sama. Betul. Jadi kalau misalnya ini kan tadi kan 5 komponen ya, satu mie-nya, mie itu kan teksturnya. Nah, minyak ini di aroma. Nah, minyak itu di mie itu yang menimbulkan aroma. Jadi sebelum makan itu kan pasti dapat kecium nih wangi apa? Mie-nya wangi ya. Nah, wangi itu dari minyaknya. Jadi kalau misalnya kita benar bikin minyaknya, nah itulah yang bikin jadi wangi itu dari minyaknya. Baru kedua, taste-nya itu bumbu gitu. Jadi kecapnya ini. Minyak di sini salah satunya adalah membuat jadi biar nggak lengket ya. Satu itu supaya nggak lengket, tapi kalau udah lama pun juga pasti dia masih lengket juga. Kalau lebihnya ke aroma sih Bu. Jadi kalau aromanya itu dari minyak. Wah itu kurang tahu juga tuh saya bukan peternak. Mungkin yang mungkin pernah berternak mungkin ya lebih tahu gitu. Bukan peternak Pak, pedagang. Oh pedagang. Kenapa? Kalau Bakmi ya Pak? Nah banyak orang-orang masih ngomong sini mie ya. Kalau saya, alhamdulillah saya dulu Chinese, emang udah Chinese sih bukan dulu. Dulu non Muslim. Nah, kenapa kok namanya bakmi? Bakmi itu orang Chinese itu mie babi. Jadi ada shoba, bak itu artinya babi. Oh. Nah, bakmi berarti itu mie-nya ada babinya. dia supaya dia tidak lembek gitu kan? Iya, betul. Kadang-kadang soalnya saya kan maksudnya udah dikirim kok masih ternyata terlalu lembek. Terlalu lama mungkin. Oh itu Nah, tapi nanti kembali lagi juga dari mie-nya juga. Nah, kalau mie-nya dia yang emang teksturnya dari awal lembek, ya dia bakalan lembek. Nah tadi kita udah, jadi kansu itu dia untuk naikkan kadar pH air. Oh angju, angju itu arak. Jadi dia arak Cina yang terbuat dari beras. Jadi dia fermentasi. Nah, Tape sama beda, karena tape itu bukan diklasifikasikan sebagai hammer. Dia makanan yang terfermentasi, tapi dia belum sampai menjadi hammer. Sedangkan kalau sudah angju itu sudah termasuk menjadi hammer. Jadi Bu, kalau misalnya masakan dari Eropa, Chinese dan banyak ya makanan-makanan termasuk Japanese ya, Jepang itu, oh kita makannya apa? Sushi itu kan seafood ya. Nah tapi ternyata nasinya itu pakai sake. Nah sake itu adalah arak beras juga. Nah makanya harus hati-hati juga makan seafood. Jadi harus ya. Kenapa? Ada pengirimannya nggak deh? Kalau angju, Substitutnya. angju itu kalau saya ya, angju itu saya gantinya pakai ini nih. Yang tadi kecap ini nih. Nah, jadi angju itu hanya buat dia untuk aromanya aja, jadi dia lebih wangi. Nah.
Terus rasanya ada manis-manisnya. Jadi bisa kasih ini, terus nanti dikasih gula sedikit udah cukup. Nah, terus kalau untuk yang makanan Jepang, ada yang sake, sekarang sudah ada sake halal. Nah, sake halal itu dia tidak difermentasi. Dia hanya pakai esen sama gula. Gitu. Bahkan sake tapi dia tidak dibuat menjadi fermentasi. Jadi kayak bir bintang zero. Nah, bir bintang zero kan ada bir bintang. Ya apa? Bukan bir bintang sih dia. Tulisnya bintang zero namanya. Nah, itu kan bahannya dari bir tapi non alkohol. Kalau yang bintang zero itu halal itu, karena dia tidak ada alkoholnya. Bukan tidak memabukkan, tidak mengandung alkohol. Kalau di sini kan pakai manual ya, misalnya kayak gini. Dia dari satu dulu, beraturan, dia jadi prosesnya lama ya. Bukan lama sih Bu. Nanti kalau misalnya kita bisa atur, contoh misalnya yang manual itu dibagi 4. Nah, prosesnya bikinnya satu persatu emang. Karena ini satu diproses, digiling, diratakan, istirahat. Nanti yang satu ini digiling, ini istirahat, gitu aja. Tapi kalau dari segi lama emang agak lama sedikit. Ya, yang kalau adonan yang pakai kansui atau enggak yang pakai telur, ketika dia keras istirahatkan aja Bu. Jangan tambah dicapek atau kayak tambah dipaksa, nanti alatnya rusak. Diplastikin aja. Ya, diplastikin kayak tadi itu istirahatkan.